Assalamualaikum Ustaz. Nama saya mahasiswi dari Universitas Madinah Saleh. Di sini saya bertujuan untuk melakukan wawancara dengan Ustaz mengenai tugas kuliah saya yang berjudul tentang pembagian harta warisan. Di sini saya minta izin waktu Ustaz sebentar untuk melakukan wawancara. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ustaz? Nama saya Tengku Yusri. Begini Ustaz, saya mau mempertanyakan beberapa hal tentang pembagian harta warisan. Pertama itu bagaimana cara memastikan bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris? Caranya diketahui semua yang berhak menerima pusaka. Kedua, apakah ada orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris? Bisa saja ada yang mengaku-ngaku, tapi diketahui siapa yang lebih dekat, dia yang lebih berhak untuk menerima pusaka. Karena yang berhak menerima pusaka itu banyak, dari laki-laki, dah berapa orang, dah 10, dari perempuan. Ya kan, si positif nak kita bagi diri kita. Yang berhak menerima pusaka dari laki-laki secara global ada 10. Secara terperinci ada 15. Boleh berbuah ni. Pertama, anak laki-laki dari si mayit. Yang kedua, cucu si mayit sampai ke bawah, anak dari cucu. Yang kedua, bapak si mayit. Yang keempat, kakek si mayit. Sampai ke atas, seandainya hidup Nabi Adam pun berhak. Kemudian saudara seibu sebapa, anak saudara seibu sebapa, sampai habis keturunannya. Kemudian pak cik si mayit, paman wan kai di bahasa Indonesia. Pak cik, paman di bahasa Indonesia. Mana dia awak Melayu, paman gini nak dipek. Dan anak paman. Selanjutnya suami si mayit. Jadi tadi kita yang meninggal istri. Yang terakhir maula mu'tik. Kalau seandainya dia mantan majikan, mantan budak, mantan majikannya yang menerima pusaka. Kemudian dari pihak perempuan yang berhak belum tentu jatah menerima pusaka, belum tentu dapat. Yang 10 tadi pun begitu, berhak menerima pusaka, dapat belum tentu. Yang dari perempuan ada 7 orang secara global. Secara terperinci ada 10. Pertama, putri si mayit, baik meninggal ibunya ataupun ayahnya. Yang kedua,
putri dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu si mayit. Berarti meninggal anaknya seorang, ditinggalkannya ibunya. Ibunya berhak juga mendapat pusaka. Kemudian jaddah, nenek. Kemudian saudari, senina bahasa Arab. Senina dia anak baru pun senina kita. Senina. Dia kena sampai anak baru lelaki baru Tuhan kan. Kemudian isteri. Yang keenam isteri. Yang ketujuh maula mu'tik. Seandainya yang meninggal itu mantan budak, mantan majikan yang perempuan, kadang-kadang majikannya itu juga berhak. Itulah yang 7 daripada perempuan secara global, 10 secara terperinci. Dari laki-laki 10 secara global, 15 secara terperinci. Itulah yang berhak menerima pusaka, baik laki-laki dan perempuan. Berhak, dapat belum tentu. Kayalah selanjutnya. Bagaimana cara memastikan bahwa yang bersangkutan sudah betul-betul telah tiada? Periksa, bahas, periksa. Yang bersangkutan betul-betul sudah tiada. Kadang-kadang jatuh kapal pesawatnya, sudah dinyatakan penumpang jurusan ini semuanya meninggal dunia. Tapi ada yang selamat, tapi kritis. Ini polisi baik. Dalam kondisi tidak diketahui pasti kondisi al-mawaris, bagaimana cara memastikan yang bersangkutan sudah meninggal? Misalnya kan ada orang yang keluar kota, kita nggak pernah dapat kabar dari dia. Bagaimana memastikan Ustaz bahwa dia sudah meninggal di sana? Tunggu sampai umur kali. Sampai umur Khalid 63 tahun menurut umur Nabi waktu meninggal Nabi. Kalau udah diketahui baru bisa dibagi harta warisan. Ya, kalau sudah diketahui, memang sudah dipastikan secara zani, tapi baru bisa dibagi. Bagaimana sistem membagi harta warisan? Sistem membagi harta warisan, ada yang dapat seperdua, ada yang sepertiga, ada yang 2/3, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1/6. Apakah harta warisan dibagi langsung oleh pihak keluarga? Boleh. Boleh. Jadi menurut pakat kita bagi ke, lambai bagi ke. Tergantung kesepakatan saya. Tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Apakah harta warisan dibagi menurut hukum adat atau menurut hukum waris? Kalau menurut Ustaz? Menurut Ustaz, dibagi menurut Al-Quran. Itu berarti menurut hukum waris, menurut dalam Al-Quran. Tidak terlepas daripada mendapat setengah, dapat 1/4, dapat 1/8, dapat 2/3, dapat 1/3, dapat 1/6.
Apakah kampung menyediakan dalam pembuatan surat harta warisan? Boleh saja. Sebaiknya kau kembali kepada adat dan peraturan pemerintah. Yang kau sepekara, dia kau perlu keterangan dari adat atau dari desa. Apakah kampung memiliki salinan surat pembuatan surat warisan? Bisa saja. Salinan suratnya itu di siapa tuh, Ustaz? Dari Di kepala desa. Dari kepala desa. Paling kurang rekom. Membuat surat boleh saja antara ahli waris. Kemudian supaya disahkan diketahui kepala desa, membuat rekom dari kepala desa. Siapa penanggung jawab pembagian harta warisan? Penanggung jawab. Penanggung jawab. Semua yang berhak menerima pusaka. Apa saja tantangan terbesar dalam pembagian harta warisan? Hijab atau patah titik. Maksudnya, Ustaz? Maksudnya ada beberapa keluarga, ada yang sudah meninggal sebelum meninggal ayahnya, sudah duluan meninggal anaknya. Apa saja saran Ustadz dalam pembagian harta warisan? Saran dari Ustadz dalam pembagian harta warisan lebih cepat dan lebih tepat, supaya ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing, supaya ada tempat dia berusaha. Berarti saran Ustadz tentang pembagian harta warisan itu, Ustaz? Ya, supaya tidak menjadi kendala ahli waris itu, supaya ada tempat dia berusaha, tidak lagi repot. Kalau ganti-gantian repot. Ustaz, penjelasannya Ustaz sudah begitu jelas. Terima kasih banyak telah memberikan waktunya untuk melakukan wawancara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Moga-moga sukses dan diterima jawabannya. Kami Ustaz, makasih banyak, saya.